Halo, kembali lagi bersama Ika Nursyayani. Di video aku kali ini, aku lagi di rumah ibu aku dan lagi bantuin pekerjaan rumah ibu aku. Dan di sini aku mau berbagi cerita ke kalian tentang pengalaman aku dulu waktu aku masih usaha dagang atau buka warung 4 tahun yang lalu. Dan waktu itu aku jualan pisang keju sama es-esan kayak es oyen, pop ice, jus buah, dan sop buah. Itu pun aku jualannya nggak lama, sekitar 3 bulan, 4 bulan kurang kalau nggak salah, aku lupa. Dan selama itu ada aja cobaannya. Udah kondisi warung juga sepi, kalau rame ya rame, tapi lebih sering sepinya daripada ramenya. Kalau sepi Masya Allah, nyari uang 30.000 aja susah banget. Waktu itu pernah dari jam 5, jam pertama buka, sampai jam 8 kalau nggak 9 lah ya. Belum ada pembeli sama sekali. Padahal lokasi warung aku itu termasuk rame, strategis banget. Di situ aku sedih banget, gimana ini kalau sepi kayak gini. Dan setelah itu ada orang sana beli yang rumahnya deket warung aku. Mungkin aja orang itu kasihan lihat warung aku sepi. Orang itu perempuan, lalu orang itu nyuruh aku sering-sering baca surat-surat kayak surat Yasin, ayat kursi, surat-surat pendek. Dan katanya juga sebelum aku yang nempatin, dulu juga udah pernah ada yang nempatin, banyak yang gak jodoh dan gak bertahan lama di tempat yang aku tempatin waktu itu. Katanya dulu-dulunya yang jualan di situ atau yang nempatin di situ, emang di situ itu selalu sepi, nggak pernah ada yang bertahan lama. Dulu tuh katanya pernah ada yang jualan cuma 2 hari balik, nggak jualan lagi. Ada juga cuma 2 minggu, ada juga yang cuma 1 bulan jualan, nggak nerusin lagi di situ. Yang bertahan jualan di tempat itu tuh katanya cuman aku aja yang paling lama bertahan. Tapi selama itu aku udah punya beberapa pelanggan dari pisang keju maupun pelanggan dari SS aku. Tapi ya masih banyak sepinya sih daripada ramenya. Sampai aku tuh galau, bahkan aku tuh rasanya pengen nyerah. Padahal aku tuh kayak SS-an itu tuh kayak gula maupun buah itu nggak tanggung-tanggung, aku manisin, terus buahnya juga aku banyakin biar kerasa. Terus kayak pisang keju juga, pisangnya bener-bener besar, dan juga kayak keju maupun coklat, susu itu banyak. Tapi nggak tahu kenapa di situ tuh aduh sepi banget. Cari modal balik seharinya aja aku itu susah banget, jangankan modal balik seharinya, cari buat bayar sewa tempat aja yang aku hitung-hitung 30.000 sehari. Cari uang 30.000 itu aja susah banget. Terus setelah itu dapet sekitar 2 bulanan, aku tuh kehilangan motor di lokasi warung aku. Dan memang daerah situ itu rawan maling. Waktu itu posisinya warung aku itu lagi rame. Sampai-sampai yang beli tuh balik, gak jadi beli karena rame. Terus yang jual itu cuman aku karena suami aku tuh lagi kirim barang lemari plastik. Dulunya itu kan aku jualan sambil all sopan gitu loh. Terus posisi aku parkir motor itu masih di sebelah sananya warung aku, karena memang gak boleh parkir di sebelah warung aku atau depannya rumah pemilik lahan warung aku. Dan waktu warung aku rame, sepertinya waktu itu juga motor aku dicuri. Karena tempat parkirnya gelap dan kehalang bannernya orang jualan bensin, jadi pencurinya lebih mudah. Saat warung aku udah sepi, gak lama suami aku dateng habis kirim barang. Waktu itu suami aku mau mindahin motor karena udah malam. Jadi sama suami aku mau dipindahin, ditaruh di sebelah warung aku. Dan di situ suami aku itu kaget motor aku nggak ada. Suami aku kebingungan lihat sana sini nggak ada motor aku. Lalu suami aku tanya ke warkop, dan katanya orang warkop itu ada yang bawa beat merah, nggak dinaikin. Waktu dinaikin itu larinya kencang.
Di situ aku sama suami aku bingung banget, kehilangan motor. Udah jualan sepi, belum dapat apa-apa, udah kehilangan motor. Dan pada akhirnya, kenapa aku tutup aja, nggak jualan lagi? Nggak tahu kenapa suami aku tuh tiba-tiba tiap malam, tiap pulang jualan, suami aku itu kesakitan banget di bagian perutnya, kanan apa kiri itu aku lupa. Suami aku kesakitan itu sampai jungkir balik di kasur, semakin dirasa-rasain tuh semakin sakit. Terus suami aku pulang berobat di kampung halamannya. Suami aku berobat ke puskesmas atau ke dokter, itu katanya batu empedu apa batu ginjal gitu aku lupa. Tapi anehnya kenapa suami aku itu kalau kencing itu nggak ngerasain sakit. Biasanya kalau sakit batu ginjal itu katanya kalau kencing itu terasa sakit, tapi suami aku nggak ngerasain sakit. Dan suami aku juga disuruh operasi sama dokter. Alhamdulillah suami aku nggak sampai operasi dan nggak minum obat sama sekali. Obatnya masih utuh, rapi, masih terbungkus rapi. Tapi nggak tahu kenapa penyakit suami aku itu tiba-tiba hilang sendiri. Semenjak nggak jualan lagi, penyakit suami aku itu nggak kambuh sama sekali sampai sekarang. Di situ aku mikir suami aku itu kayak kena barang kiriman, kayak ada yang ngirim sesuatu gitu, kayak ada yang sirik. Soalnya suami aku itu kesakitannya itu pas pulang jualan aja. Kalau nggak jualan, malamnya itu nggak pernah kesakitan. Dan akhirnya aku sama suami aku mutusin tutup warung aja. Karena memang warung itu lebih sering sepinya daripada ramenya. Dan suami juga jadi sakit-sakitan. Saat itu juga aku sama suami aku mutusin tutup warung permanen. Dari situ aku tuh ada rasa trauma sampai sekarang. Dan masih trauma kalau mau bikin usaha sendiri lagi. Karena ceritanya udah selesai dan aku juga udah capek cerita panjang lebar. Dan sampai sini dulu, sampai jumpa di video aku berikutnya. Dadah.